Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan ya Mbak, nama saya Sobiko Ramdhani Putri. Saya dokter yang bertugas di sini. Sebelumnya Mbak dengan Mbak siapa? Dengan Mbak Mutia. Mbak Mutia ya. Mbak Mutia datang ke sini karena untuk mau sharing-sharing gitu ya Mbak ya. Jadi sebelumnya saya juga alhamdulillah bertugas untuk mendengarkan mendengarkan sharing-sharing dari Mbak, kemudian nanti akan melakukan teknik-teknik konseling seperti itu ya Mbak ya. Kemudian Mbak tenang aja karena semua yang Mbak ceritakan itu tidak akan saya bocorkan atau tidak akan saya sebarluaskan ke siapapun dan kemanapun seperti itu ya Mbak ya. Baik, kita mulai ya Mbak ya. Sebelumnya Mbak Mutia kesini karena apa ya? Karena ada perasaan apa gitu sehingga Mbak Mutia datang ke sini, atau ada perasaan apa yang ingin di-sharingkan ke saya? Saya ini akhir-akhir ini cemas, Dok. Mbak Mutia cemas ya. Baik, cemas dan khawatir seperti itu ya Mbak ya. Oke, Mbak Mutia merasakan cemas dan khawatir itu karena masalahnya apa Mbak Mutia? Karena saya ini baru mulai pekerjaan saya. Ya baru bergabung dengan tempat perusahaan yang baru. Tuh, Dok. Kemudian harapan Mbak Mutia setelah mengikuti sesi sharing dan sesi konseling ini apa Mbak Mutia untuk masalah Mbak Mutia tadi? Masalahnya saya ini cemas, takut beradaptasi dengan lingkungan pekerjaan saya yang baru itu. Jadi harapan setelah mengikuti konseling ini apa? Harapannya saya bisa lebih percaya diri lagi untuk beradaptasi di lingkungan pekerjaan saya tentunya. Baik ya Mbak Mutia berharap setelah sharing ini Mbak Mutia lebih percaya diri gitu ya Mbak Mutia ya. Baik, selanjutnya saya izin mengulang lagi ya Mbak Mutia ya dari awal kembali. Jadi tadi Mbak Mutia sekarang tuh merasa cemas dan khawatir gitu ya Mbak Mutia, karena Mbak Mutia ini baru di lingkungan pekerjaannya seperti itu ya Mbak Mutia, merasa khawatir tidak bisa beradaptasi, sulit beradaptasi seperti itu ya. Kemudian Mbak Mutia juga berharap setelah sharing dan sesi konseling ini Mbak Mutia bisa beradaptasi dan lebih percaya diri seperti itu ya Mbak Mutia. Benar ya Mbak Mutia ya? Betul, Dok. Baik, kemudian kita lanjut ya Mbak Mutia ya. Ini mungkin dalam sesi ini saya akan melakukan teknik konseling Mbak Mutia. Jadi teknik konseling ini akan berfokus pada diri Mbak Mutia. Nanti saya akan bantu Mbak Mutia untuk mengenali kekuatan Mbak Mutia, kemudian kelemahan, kemudian peluang yang ada atau potensi yang ada dalam diri Mbak Mutia, dan tantangannya mungkin ya Mbak Mutia bagi permasalahan Mbak Mutia. Seperti itu ya Mbak Mutia ya. Kita langsung mulai saja dari permasalahan Mbak Mutia tadi. Menurut Mbak Mutia sendiri, Mbak Mutia ini punya kekuatan apa untuk menghadapi, atau kelebihan apa untuk menghadapi permasalahan khawatir sulit adaptasi seperti itu? Mungkin dalam hubungan sosial itu Mbak Mutia, kelebihan yang Mbak Mutia punya tuh apa? Oke, Dok, sebenarnya saya ini orang yang peduli dengan orang-orang di sekitar saya, Dok, gitu. Terus juga kalau misalnya saya sudah nyaman dengan orang-orang tersebut tuh saya tuh setia gitu, Dok. Saya mau melakukan ataupun memberikan bantuan buat mereka gitu, Dok. Jadi Mbak Mutia peduli dan mau memberi bantuan seperti ya. Jadi Mbak Mutia itu seorang yang suka membantu orang juga gitu ya. Itu merupakan suatu kekuatan ya Mbak ya, sesuatu kelebihan di diri Mbak Mutia untuk berinteraksi sosial itu ya Mbak, untuk lebih improve lagi hubungan sosial Mbak. Kemudian kita lanjut identifikasi ya Mbak Mutia. Menurut Mbak Mutia, kelemahan yang dimiliki Mbak Mutia sehingga menghambat atau bukan menghambat ya, kita membahasakannya sebagai tantangan gitu ya Mbak Mutia.
yang mungkin akan menjadi tantangan dalam proses adaptasi Mbak Mutia itu seperti apa? Kalau untuk kelemahan saya itu yang pertama ini dok, saya ini sulit memulai percakapan dengan orang yang baru. Terus juga saya takut dengan penilaian atau penghakiman dari orang lain itu dok, apalagi kalau belum kenal gitu. Baik, berarti Mbak Mutia bisa mengidentifikasi ya Mbak Mutia mungkin apa yang mungkin menghambat gitu ya Mbak Mutia dalam interaksi hubungan sosial Mbak Mutia gitu. Kemudian kita lanjut lagi ya untuk tadi sudah kekuatan, kemudian kelemahan, mungkin sekarang dari ini Mbak Mutia, peluang atau potensi dari diri Mbak Mutia yang mungkin bisa digunakan dalam mengatasi permasalahan adaptasi ini itu apa Mbak Mutia? Untuk peluang, oh iya ini dok, saya ini kan kerja di perusahaan desain dan kebetulan itu juga hobi saya dalam desain. Nah, saya ini ada niatan untuk join perkumpulan atau komunitas yang memiliki hobi yang sama. Siapa tahu saya bisa belajar adaptasi dari situ gitu. Itu bagus sekali ya Mbak Mutia ya, peluang yang Mbak Mutia sampaikan gitu ya Mbak Mutia. Kemudian untuk mungkin Mbak Mutia bisa selanjutnya identifikasi tentang hambatan eksternal yang mungkin bisa menghambat Mbak Mutia. Ancaman berarti ya, ancaman dari luar atau adaptasinya Mbak Mutia di pekerjaan itu apa? Nah, karena perusahaan saya ini kan udah lama berjalannya dok. Nah, jadi tantangannya mungkin perbedaan generasi antara perbedaan usia yang cukup jauh dengan para pekerja yang sudah ada di perusahaan itu mungkin dok. Salah satunya itu. Salah satunya perbedaan usia gitu ya. Kalau ada di digital tuh Gen Z, Gen milenial gitu ya Mbak Mutia ya. Baik, berarti tadi Mbak Mutia sudah bisa mengidentifikasi semuanya ya Mbak Mutia ya. Kemudian menurut Mbak Mutia dari kekuatan, kelemahan, kemudian peluangnya dan potensi Mbak Mutia sama mungkin ancaman dari luar atau hambatan dari luar itu Mbak Mutia mungkin memikirkan solusi apa ke depannya? Solusinya mungkin yang pertama saya coba ikut dulu komunitas hobi itu dok. Kemudian pelan-pelan saya membuka diri ke orang-orang yang baru dan menyingkirkan pikiran-pikiran kalau saya ini bakal di judge atau penilaian-penilaian buruk dari orang gitu dok. Baik, oke, berarti Mbak Mutia tadi sudah bisa mengidentifikasi ya Mbak Mutia ya tentang solusi yang akan Mbak Mutia lakukan untuk mengatasi kesulitan adaptasi ini. Jadi Mbak Mutia tadi kalau saya perhatikan berarti Mbak Mutia akan menguatkan peluang yang ada di dalam diri Mbak Mutia dan akan mencoba menghilangkan dari kelemahannya tadi itu ya Mbak Mutia. Tapi kelemahan itu aja tidak apa Mbak Mutia, tapi dikelola seperti itu ya Mbak Mutia ya. Baik, kemudian setelah melakukan teknik konseling saat ini perasaan Mbak Mutia bagaimana? Mungkin lebih lega ya dok, dan bisa menjelaskan, ada orang yang bisa mendengarkan. Oh iya, lebih lega gitu ya Mbak. Kemudian Mbak Mutia tadi juga udah bisa mengidentifikasi semuanya ya Mbak Mutia. Kemudian saya selanjutnya akan melakukan teknik psikoedukasi Mbak Mutia. Jadi teknik ini saya mungkin akan memberikan sedikit masukan bagi Mbak Mutia seperti itu ya Mbak Mutia, bagaimana mungkin mengatasi cemas dan Mbak Mutia bisa lebih percaya diri dalam adaptasi sosial gitu ya Mbak Mutia ya. Tadi Mbak Mutia mengatakan bahwa Mbak Mutia itu takut beradaptasi seperti itu ya Mbak Mutia. Ketakutan dihakimi seperti itu ya Mbak Mutia ya. Baik, aslinya dalam kehidupan sesuatu yang baru gitu ya Mbak Mutia ya, dalam lingkungan yang baru itu tuh adalah respon yang wajar Mbak Mutia. Respon yang wajar bahwa
memang rasa tidak nyaman, rasa canggung itu adalah sesuatu hal yang wajar. Itu adalah respon dari otak kita sendiri untuk hal-hal yang baru. Jadi itu sama sekali tidak masalah ya Mbak Mutia, adalah hal yang wajar. Apalagi Mbak Mutia juga sudah bisa mengidentifikasi gitu ya Mbak Mutia ya. Kemudian dari rasa takut dihakimi untuk kepercayaan diri Mbak Mutia itu bisa jadi ini Mbak Mutia, karena kita bisa melakukan kepercayaan di bawah diri kita, kepercayaan kepada diri Mbak Mutia sendiri, bahwa saya akan menjadi diri saya sendiri gitu, saya akan menjadi diri saya sendiri, dan saya berpikir, saya Mbak Mutia ya, ini untuk Mbak Mutia, saya berpikir bahwa saya juga layak dan saya pantas untuk dicintai atau diterima di masyarakat, seperti itu ya, bukan masyarakat, di lingkungan kerjanya Mbak Mutia ya, mohon maaf. Seperti itu ya Mbak Mutia ya. Kemudian saya juga ada satu teknik lagi Mbak Mutia. Jadi yang terakhir ini teknik sugesti Mbak Mutia. Jadi teknik sugesti ini adalah penanaman pikiran positif ibaratnya. Kalau bahasa kita sekarang tuh afirmasi positif gitu Mbak Mutia. Gitu. Gitu ya Mbak Mutia ya. Jadi saya tuh nanti Mbak Mutia ikuti kalimat saya gitu ya Mbak ya. Jadi ini akan kalimat-kalimat positif gitu ya Mbak Mutia. Mbak Mutia tahu lagunya Afyukila nggak Mbak Mutia? Ada judulnya, pernah tahu? Sepertinya tahu Dok. Pernah tahu, jadi itu ada judulnya tuh Mantra Jiwa Mbak Mutia. Ada satu kalimat yang saya suka, jadi itu saya layak dan saya pantas dicintai. Saya layak dan saya pantas untuk dicintai. Nanti kalimat itu ya Mbak Mutia yang akan kita ulang-ulang ya Mbak Mutia. Nanti mungkin Mbak Mutia untuk lebih nyaman, Mbak Mutia bisa memejamkan mata, kemudian kita mengulang-ulang kalimat itu ya Mbak Mutia. Saya terlebih dahulu ya Mbak Mutia. Kemudian saya layak dan saya pantas dicintai. Silahkan. Saya layak dan saya pantas untuk dicintai. Kemudian ulang lagi ya Mbak ya. Saya layak dan saya pantas untuk dicintai. Saya layak dan saya pantas untuk dicintai. Mungkin bersama-sama ya Mbak Mutia ya. Saya layak dan saya pantas untuk dicintai. Saya layak dan saya pantas untuk dicintai. Baik Mbak Mutia, mungkin itu teknik sugesti. Jadi Mbak Mutia juga bisa melakukan itu Mbak Mutia. Kalau misal nanti rasa cemasnya itu muncul ya Mbak Mutia, kayak aduh khawatir banget nih. Nah Mbak Mutia bisa mengatakan hal tadi. Apa Mbak Mutia tadi? Sekali lagi. Saya layak dan saya pantas untuk dicintai. Benar sekali. Mungkin sekarang setelah 3 teknik tadi, 3 teknik konseling, psikoedukasi, dan yang terakhir sugesti, Mbak Mutia merasa bagaimana perasaan sekarang? Lebih lega dan lebih nyaman tentunya Dok. Dan lebih siap juga untuk beradaptasi dan untuk menerjang tantangan ya, tantangan. Dan saya juga percaya bahwa Mbak Mutia mampu untuk beradaptasi dengan baik di lingkungan baru Mbak Mutia. Seperti itu ya Mbak Mutia. Mungkin ada lagi yang ingin disampaikan Mbak Mutia? Sepertinya untuk saat ini cukup. Baik, cukup ya Mbak Mutia ya. Saya Sobikor, terima kasih banyak sudah mau sharing-sharing sama saya. Saya mohon maaf apabila tadi banyak salah kata ya Ibu ya, Mbak ya, gitu. Oke, terima kasih ya Mbak ya. Terima kasih juga Dok. Assalamualaikum.